Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan seseorang yang sudah terluka parah setelah melewati pertempuran yang memakan banyak korban. Ia yang sudah sekarat mencoba untuk mencari tahu apakah rekan-rekannya masih ada yang hidup dan berkata, "Tolong siapapun jawab aku jika masih ada yang selamat, jawab aku. Setidaknya, jika kalian tidak bisa berbicara, maka bergeraklah atau keluarkan suara apapun." Namun terlihat tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa bergelimpangan di mana-mana. Lalu dengan sisa kekuatannya, ia mencoba untuk mendeteksi apakah masih ada yang hidup. Namun setelah ia merasakan, di sekitarnya ia berujar di dalam hati, apakah pada akhirnya tidak ada yang selamat? Jadi apa cuma aku yang masih hidup? Lalu saat ia melihat ke depannya, ia melihat sebuah kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Dan hal itu membuatnya teringat bahwa pemilik kepala itu adalah seseorang yang pertama kali berhasil mempersatukan semua demen, lalu memimpin pasukannya untuk menghancurkan umat manusia. Dan saat itu sang High Priest kemudian terlihat seorang bayi yang seperti ingin dimakan oleh seseorang. Namun saat orang misterius mengucapkan mantra seketika, membuat bayi itu jatuh keretakan dimensi hingga melewati para demon dan berakhir ke tangan seorang wanita. Lalu dijelaskan saat perang melawan para demon yang datang dari Demonic Realm. Dan kami, para magi dari White Tower yang kupimpin, telah mempertaruhkan segalanya untuk menjamin masa depan umat manusia. Jadi seandainya tidak ada kami, maka dunia pasti sudah hancur. Lalu, terlihat seorang wanita yang mengatakan bahwa jam 15:12 tanggal 28 April, aku telah mengkonfirmasi kematian sang High Priest. Hal itu pun mengejutkan pria berambut putih karena ia melihat ada Edna di depannya. Dijelaskan, naga terakhir sekaligus pengawas yang menuliskan semua catatan sejarah, dan ia bernama Edna Soloplas. Lalu Edna berkata kepada Master White Tower bahwa ada kabar baik dan kabar buruk. Mendengarnya, Master White Tower memintanya untuk mengatakan kabar buruk terlebih dahulu. Lalu Edna memberitahukan bahwa pasukan demon telah menginvasi White Tower yang mengakibatkan sebagian besar mage telah tiada dan White Tower sudah berada di ambang kehancuran. Ditambah lagi semua riset magic dan alat-alat lainnya telah dihancurkan. Lalu, Master White Tower memintanya untuk mengatakan kabar baiknya. Ende mengatakan bahwa pasukan kekaisaran telah datang lebih cepat, yang membuat mereka berhasil menyelamatkan beberapa orang, termasuk murid-muridmu. Mendengarnya, membuat Master White Tower bersyukur, karena setidaknya masih ada yang selamat. Lalu Enda bertanya, "Apakah kau menyesali pilihanmu?" Master White Tower menjawab, "Tidak. Aku sama sekali tidak menyesalinya, karena keputusanku yang sudah kubuat di hadapan mereka, orang-orang yang telah aku pilih." Ende kembali bertanya, "Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan?" Lalu dengan melihat tangannya yang terkena darah dari mulutnya, Master White Tower berkata, "Tolong jaga murid-muridku, karena mereka masih muda. Jadi aku yakin mereka sedang kebingungan sekarang." Mendengarnya, sembari sedikit membungkukkan badannya. Enda mengiyakan permintaan itu. Namun melihat Edna yang membungkuk, membuat Master White Tower sedikit tertawa dan berkata, "Bagaimana bisa ada seorang naga yang membungkukkan kepalanya di hadapan manusia?" Edna membalas, "Ya, kamu layak untuk dihormati. Dan benua ini, bahkan diriku tidak akan pernah melupakan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para mage dari White Tower." Lalu dengan nafas terakhirnya, Master White Tower berkata, "Ya, hal itu sudah tidak mengherankan," ujarnya sembari memejamkan kedua matanya. Dan bersamaan dengan cahaya yang hilang dari matanya, ia berkata, "Aku bukannya tidak memiliki penyesalan ya. Meskipun aku dianggap sebagai maga terbaik, tapi aku bukanlah pemimpin yang baik. Jadi seandainya aku diberikan kesempatan kedua, bahkan jika aku harus dicap sebagai seorang penjahat, yang aku inginkan hanyalah hidup secara damai bersama dengan teman-temanku." Kenapa aku sekarang sangat mendambakan kehidupan sederhana seperti itu?" ujarnya, bersamaan dengan tangannya yang sudah jatuh ke tanah yang menandakan perginya jiwa dari tubuhnya. Melihat hal itu, Edna pun menutup kedua mata Master White Tower sembari berkata, 28 April jam 15:47,
aku telah mengkonfirmasi kematian Master White Tower yang bernama Oscar. Lalu terlihat list orang-orang yang telah tiada dari White Tower hingga High Priest, mulai dari 130 Magi level E, 19 Magi level 7, 2 Magi level 8 hingga Magi level 9. Sang Master White Tower Oscar Sage telah tewas terbunuh. Lalu terlihat sebuah daun yang berterbangan di sekeliling menara hingga berakhir jatuh di tangan seseorang yang sedang tertidur, yang seketika membuat orang itu terbangun hingga mengejutkan pria berambut biru sampai hampir membuatnya menumpahkan air yang ia bawa. Lalu pria berambut biru langsung memarahinya dan berkata, "Hei, aku jadi basah karenamu. Padahal aku hanya ingin mengganti handukmu." Namun pria yang baru saja terbangun itu terlihat seperti orang yang sedang kebingungan, bahkan sampai tidak mengucapkan satu kalimat pun. Lalu pria berambut biru menasehatinya dengan berkata, "Aduh, kebiasaan tidurmu itu sangat kacau, dan kau bahkan tidak pernah berterima kasih kepadaku setelah apa yang telah aku lakukan kepadamu." Namun lagi-lagi orang itu kebingungan karena apa maksudnya dengan kebiasaan tidurnya. Lalu ia berujar di dalam hati, "Kenapa aku tidur bahkan tanpa menggunakan armor sama sekali? Ah, tidak, yang paling penting adalah, bukankah seharusnya aku sudah mati?" Tapi ia semakin terkejut ketika merasakan jantungnya yang baik-baik saja. Padahal ia yakin sekali bahwa sang High Priest telah menusuk jantungnya sebelumnya. Namun saat ia ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada pria berambut biru, tiba-tiba saja pintu di sampingnya didobrak oleh seseorang yang langsung masuk dan marah-marah kepadanya. Lalu pria berambut biru meminta Elder untuk tenang terlebih dahulu karena ia yang baru saja terbangun. Namun Elder yang masih sangat marah menyuruh Frank untuk minggir karena kesabarannya yang sudah habis. Dan kali ini, aku akan pastikan untuk mengajari sopan santun kepada manusia busuk ini. Tapi Frank tetap menghalanginya, karena dia masihlah seorang pasien yang belum sepenuhnya sembuh. Namun di tengah ketegangan itu, Oscar malah bertanya kenapa dirinya masih hidup. Seketika mendengar perkataan itu membuat mereka berdua terdiam sebentar, dan kemudian Elder berkata, "Oh begitu ya, bahkan kau saja kagum karena dirimu yang masih bisa hidup." Namun, Oscar yang masih tidak menyadari dirinya sudah berada di tubuh yang berbeda. Ia malah bersikap seperti Master White Tower dengan berkata, "Ah, dilihat dari jubahmu, kau pasti seorang magi dari White Tower. Jadi sekarang jelaskan situasinya secara rinci." Mendengarnya Frank kebingungan dan berkata, "Hei kau, ini sebenarnya kenapa sih?" Namun perkataan sebelumnya membuat Elder benar-benar sudah sangat kesel dan berkata, "Apa kau bilang? Jelaskan." "Ah, apa kau sudah gila karena seharusnya kau itu memohon ampunan," ujarnya, sembari bersiap menamparnya. Tapi Oscar yang melihat Elder ingin menamparnya, malah menganggap bahwa Elder adalah pembunuh yang dikirim oleh para demon. "Jadi kalau begitu aku akan..." Seketika ia pun menggunakan skill windshield dan menjelaskan kalau ada aliran udara yang terbentuk secara instan menahan tangannya, maka pergelangan tangannya akan langsung menekuk seperti sedotan. Dan ia adalah Kroco yang bahkan tidak tahu hal itu. Namun, saat tangan Elder menyentuh windshieldnya, tiba-tiba saja skill wind shieldnya menghilang begitu saja. Hal itu pun mengejutkannya. Dan ia kebingungan, karena kenapa? Kekuatan magicnya begitu lemah. Namun untungnya Elder tidak jadi menamparnya dan berkata, "Wah, ternyata skill wind shieldmu cukup bagus. Jadi apakah selama ini kau juga berlatih? Ya kalau begitu aku akan menunda hukuman atas penggelapan dana riset yang kau lakukan. Jadi sekarang, fokus saja kepada pemulihanmu." Lalu Frank memintanya untuk segera pergi dari sana. Dan kemudian, ia bertanya, "Apakah kau sudah gila?" Dengan berkata seperti itu di depan Elder, namun Oscar masih kebingungan dan berujar di dalam hati, "Tidak kusangka, windshield akan langsung hilang begitu saja setelah kupakai. Jadi sebenarnya aku sudah berbaring berapa lama di sini. Ditambah lagi, mana sirkuitku? Lalu jumlah manaku dan tingkat kemurniannya sangat jelek sekali. Jadi apakah ini benar-benar tubuhku? Ah, sebenarnya apa yang terjadi kepada tubuhku?" Lalu ia bertanya, "Sekarang ini hari apa?" Mendengarnya, Frank menjawab, "Astaga kau ini, aku jelaskan ya, sekarang ini, itu tanggal 21 September, dan kau baru saja siuman." Mendengarnya, Oscar terkejut dan berkata, "Apa berarti aku telah pingsan selama 5 bulan? Lalu sembari melihat ke jendela Frank, mengatakan, "Kau cuma pingsan selama sehari jadi. Apa maksudmu dengan pingsan selama 5 bulan? Oscar membalas, "Ya sudahlah. Jadi sekarang panggilkan Lloyd, atau kalau ia tidak ada di sini, maka panggilkan Gilly, atau Sasha dan aku akan mendengarkan penjelasan mereka mengenai situasi sekarang." Namun, Frank kebingungan dan berkata, "Ah, lupakan para pengkhianat itu.
Dan kenapa kau menyebut nama Tower Master? Semudah itu, ujarnya, sembari berpikir bahwa ia sepertinya benar-benar telah kehilangan ingatannya. Namun Oscar bertanya, apa maksudnya dengan pengkhianat? Mendengarnya, Frank menjelaskan bahwa Lloyd Schultz telah meninggalkan White Tower dan menjadi murid dari Master Red Tower, sedangkan Gilliot Dominic kabur setelah mencuri sebuah buku magic tingkat tinggi. Namun mendengarnya membuat Oscar marah karena berani-beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu. Tapi saat Oscar melihat ke arah Frank dan ia melihat bahwa udara di sekitarnya tidak bergejolak, yang menandakan bahwa Frank tidak berbohong, ia pun kembali bertanya, jadi apakah Sasha sekarang menjadi Master White Tower? Frank membalas ya, dia sangat luar biasa sebagai seorang Tower Master. Namun Oscar merasa aneh karena bagaimana bisa anak berusia 5 tahun bisa menjadi seorang Tower Master? Mendengarnya Frank mengatakan, apakah kau benar-benar melupakan 20 tahun berada di depannya? Namun, Oscar yang masih merasa tidak percaya, berpikir bahwa apa yang sedari tadi dikatakan oleh Frank hanyalah imajinasinya yang begitu kuat dan kenapa aku malah marah kepada anak muda sepertinya. Tapi jika memang itu adalah cerita bohong, kenapa gaya bicaranya terasa begitu natural? Namun saat ia menoleh ke jendela, seketika ia terkejut karena melihat wajahnya yang sekarang berbeda dengan wajahnya sebelumnya. Lalu, scene berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat ia yang sedang duduk sembari berkata, aku masih sulit untuk mempercayai semua ini, dan aku sekarang mengetahui bahwa sekarang aku berada di 20 tahun setelah aku mati. Bahkan, perkembangan dunia ini sudah sangat pesat dari yang sebelumnya dan aku baru tahu bahwa benda bercahaya itu adalah lampu jalan. Lalu, itu adalah mobil. Dan ini semua berkat revolusi industri magic. Ya, teman-temanku pasti akan senang saat melihat ini. Padahal dulu saat dunia dalam ambang kehancuran, ada banyak orang yang merasa sudah putus asa, tapi sekarang orang-orang dipenuhi dengan senyuman. Dan sekarang sudah cukup untuk mengenang masa lalu. Jadi ini saatnya untuk fokus dan mengatur semua hal yang sudah kuketahui soal pemilik tubuh ini, yang bernama Oscar Croshen. Ia diadopsi oleh White Tower saat berusia 10 tahun, dan sekarang ia sudah berusia 20 tahun. Lalu ia adalah mage level 1 dari keluarga bangsawan yang runtuh. Ya, setidaknya wajahnya ganteng. Karena lu ganteng, lu aman. Tapi ia adalah mage yang sangat buruk. Sampai-sampai ia masih berada di level 1, padahal umurnya sudah 20 tahun, dan karena ia yang semakin takut karena tidak bisa menembus ke level 2, ia malah melakukan korupsi dana riset untuk membeli elixir ilegal. Dan setelah meminumnya, ia langsung jatuh pingsan. Ya masuk akal kalau benda itu ilegal karena jika berhasil menyerapnya, maka jumlah mananya akan bertambah secara drastis. Tapi kalau sampai gagal, maka nyawanya bisa terancam. Dan Frank bilang, aku jatuh pingsan seharian setelah meminumnya. Tapi jujur saja, orang ini harusnya sudah mati karena terkena mana outburst. Namun tiba-tiba saja ia terkejut karena merasakan mananya yang sangat banyak dan berkata, apa-apaan ini? Kenapa jumlah mananya terlalu besar untuk ukuran magi level 1? Dan sebagian besar adalah mana murni yang belum diproses. Tapi apakah semua mana ini ia dapatkan dari menenggak elixir murahan itu? Dunia modern memang luar biasa. Namun ia merasa aneh karena melihat cairan hitam yang bercampur dengan mananya, lalu ia mengeluarkan cairan itu dari tubuhnya. Dan saat cairan itu jatuh ke meja seketika, meja itu mengeluarkan asap seperti sedang terbakar. Hal itu pun mengejutkannya, karena ia sekarang tahu bahwa itu adalah racun. Tapi ia kebingungan, karena kenapa ada racun di tubuhnya. Lalu ia berpikir sejenak dan menyimpulkan situasi yang telah menimpa tubuh orang ini. Jadi pertama-tama, elixir ilegal itu bukanlah barang tiruan, tapi elixir asli yang biasanya tidak bisa didapatkan, bahkan dengan memiliki banyak uang sekalipun. Tapi masalahnya adalah, Oscar Croshen tidak tahu bahwa elixirnya mengandung racun, dan setelah menghitung jumlah racun yang tersisa, lalu jangka waktu sejak ia meminumnya, aku jadi yakin bahwa Oscar tidak mati karena terkena mana outburst, tapi ia telah diracuni. Dan level racunnya ini terlalu tinggi, hanya untuk membunuh seorang mage level 1. Jadi kalau bukan aku yang terkena, maka racun ini pasti akan sangat sulit untuk dideteksi. Namun sekarang aku masih belum tahu siapa orang yang telah bermain dengan nyawaku. Tapi sebagai gantinya, aku telah diberikan kesempatan kedua. Jadi kehidupan damai bersama teman-temanku mungkin bisa aku wujudkan, dan ya, ini bukan awalan yang buruk. Lalu Oscar Croshen sebagai balas budi,
karena kau telah memberikan tubuhmu, maka aku akan membalaskan dendammu. Lalu Sin berpindah ke pinggiran kota Sirin di sebuah rumah, terdengar seseorang yang ingin memberitahukan sebuah berita tentang suatu toko. Namun orang yang sedang duduk kesal dan berkata, "Hei, panggil aku bos, bukankah aku sudah berkali-kali mengatakannya?" Anak buahnya pun meminta maaf. Lalu bosnya bertanya, "Jadi apa beritanya?" Anak buahnya memberitahukan bahwa bagian dalam tokonya benar-benar sudah hancur karena beberapa mage yang datang lalu menghancurkannya. Mendengarnya, bosnya kesal dan bertanya, "Siapa yang berani-beraninya melakukan hal itu?" Anak buahnya menjawab, sepertinya ia sedang mencari seseorang yang telah menjual eliksir kepadanya. Tapi apakah mungkin ia adalah Oscar Crushen? Bosnya membalas, bagaimana mungkin? Bukankah Oscar itu mage yang jago di teori doang? Dan juga bagaimana bisa orang yang sekarat karena eliksir itu bisa mengalahkan orang-orangku? Lalu anak buahnya bertanya, "Tapi bagaimana jika White Tower telah memutuskan untuk menyelidikinya?" Bosnya membalas, apa kau lupa? Siapa yang telah menyuruh kita melakukan hal itu kepada Oscar? Orang itu menggunakan cincin dari White Tower. Jadi orang yang membuat permintaan itu adalah seseorang mage dari White Tower. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari luar. Ya memangnya, idiot macam apa yang akan menunjukkan identitas asalnya dengan begitu mudah? Lalu saat mereka melihat siapa yang datang, terlihat Oscar yang sudah berada di depan mereka yang seketika mengejutkan mereka. Lalu Oscar berujar di dalam hati, aku sudah melacak aroma samar yang tersisa di botolnya. Dan ternyata ada begitu banyak orang yang terlibat, bahkan sampai melebihi ekspektasiku yang membuat masalah ini semakin menyebalkan. Lalu bos bertanya, "Bagaimana bisa kau ada di sini? Dan apakah benar kaulah yang telah menghancurkan tokoku?" Lalu sembari berjalan dengan santainya, Oscar membalas, "Ya tentu saja itu benar, dan akulah pelakunya. Namun karena aku cukup tertarik dengan apa yang baru saja kalian berdua bicarakan, jadi mari lanjutkan perbincangannya." Namun bos menjawab, padahal aku sudah berpikir akan membiarkanmu pergi jika kau bersikap seakan-akan tidak mendengarnya. Tapi karena kau sudah mendengarnya, maka aku akan menghabisimu." Lalu anak buahnya langsung mengiyakan sembari menerjang ke arah Oscar. Namun sembari menatap ke arah orang yang menyerangnya, Oscar berkata, "Baiklah, jika ini caramu untuk bermain, maka aku juga tidak akan menahan diri." Lalu, seketika Oscar menggunakan skill Wind Cutter miliknya, hingga langsung mengenai orang yang menyerangnya sampai membuat kepala dari orang itu menggelinding di tanah. Lalu ia berujar di dalam hati, "Cih, tidak bisa dipercaya, kenapa hanya kepalanya saja yang terpenggal?" Dan hal ini membuatku teringat dengan kepala High Priest itu. Namun melihat anak buahnya yang dalam sekejap mata langsung tumbang membuat bosnya langsung berteriak memanggilnya. Lalu ia mengarahkan pistolnya sembari berkata, dasar bajingan keparat." Seketika ia langsung meluncurkan beberapa tembakan ke arah Oscar, namun sayangnya, dengan mudah, Oscar bisa memblokir peluru itu menggunakan Wind Shield-nya, dan sembari melihat peluru itu, ia berkata, "Wah, menarik sekali. Aku tidak bisa merasakan mana apapun dari benda ini. Jadi prinsip apa yang digunakan untuk membuat kekuatan sebesar ini?" Namun hal itu berhasil mengejutkan bos, karena melihat Oscar yang bisa menghentikan pelurunya, mendengarnya. Akhirnya Oscar mengetahui bahwa benda itu dinamakan peluru. "Namun meskipun benda ini menarik, aku akan mengembalikannya kepadamu," ujarnya, sembari mengembalikan peluru itu. Dengan cara melesatkannya menggunakan sihir anginnya, yang seketika langsung menembus bagian pundak, lalu perut dan kaki dari bos, yang membuat bos harus tersungkur dan hanya bisa mengumpat ke arahnya. Lalu sembari berdiri di depannya, Oscar berkata, "Oh iya, asal kau tahu, bawahanmu tidak akan datang. Karena apa kau tahu semua suara yang ada di sini tidak akan bisa keluar dari ruangan ini?" Mendengarnya, bos tidak percaya. Karena bagaimana bisa seorang mage level 1 bisa merapatkan spell silence yang biasanya dikuasai di level 5? Oscar membalas, "Ya tidak sepenuhnya benar. Karena aku hanya menggunakan spell Soundbind. Jadi aku hanya mengikat semua suara di ruangan ini agar tidak bisa terdengar keluar. Nah sekarang, aku lebih menyukaimu jika kau menurut dan langsung menjawab pertanyaanku. Jadi siapa orang yang mengajukan permintaan untuk melukaiku?" Namun saat ia ingin menolak untuk menjawabnya, seketika kaki Oscar langsung melayang ke arah mukanya. Lalu dengan nada yang mencekam, Oscar berkata, "Oh sepertinya harga dirimu lebih berharga dibandingkan dengan nyawamu." Ya tidak buruk juga sih. Dan sembari mengarahkan tangannya ke depan, ia langsung mengeluarkan spell
yang langsung memasuki tubuh bos, hingga seketika membuat bos menjerit kesakitan karena serangan itu yang langsung melukai seluruh tubuhnya. Melihatnya, Oscar menjelaskan bahwa ia telah memasukkan angin ke dalam tubuhmu. Jadi seharusnya, sekarang kau merasakan ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam tubuhmu. Ya meskipun sebenarnya, aku tidak suka menyiksa orang lain, jadi lebih baik katakan saja. Lalu dengan wajah yang seperti ingin mati, bos berkata, tolong aku akan mengatakan semuanya, jadi tolong hentikan ini. Lalu sembari menjentikan jarinya Oscar berkata, nah kalau begitu kan bagus. Jadi, sekarang beritahu aku semua yang kau ketahui mengenai orang itu, namun dengan nafas yang masih belum stabil bos. Berkata ia memberikan kami eliksir dan uang, lalu menyuruh kami untuk menjualnya kepadamu dengan harga murah. Jadi dari awal aku berpikir bahwa aku tidak mungkin bisa menolak permintaannya. Lalu Oscar bertanya bagaimana dengan penampilan orang itu. Mendengarnya, bos menjelaskan bahwa penampilan orang itu menggunakan tudung yang menutupi kepalanya. Jadi kami tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia mengenakan cincin White Tower. Namun Oscar berpikir bahwa mungkin saja cincin itu hanya trik untuk menipu orang lain. Lalu, Oscar memintanya untuk melanjutkan penjelasannya. Bos mengatakan bahwa orang itu memiliki aroma yang unik karena berbau mint yang menyegarkan, dan hanya itu saja yang aku ketahui. Mendengarnya, Oscar berpikir bahwa ia harus mengingat tentang bau mint ini. Lalu ia bertanya, bagaimana kau akan mengurus dampak dari apa yang kau lakukan kepadaku setelah kau berhasil membunuhku? Bos menjawab, ya soal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena White Tower sedang sibuk dengan pengunduran diri 4 Magic Tower utama. Jadi aku rasa mereka tidak akan benar-benar menyelidikinya. Mendengarnya membuat Oscar terkejut dan bertanya, tunggu apa maksudmu dengan pengunduran dari 4 Magic Tower utama? Namun bos bingung, karena bukankah kau lebih mengetahuinya dibandingkan denganku yang hanya orang biasa? Lalu Oscar mengatakan bahwa ia telah lupa dengan hal itu. Setelah meminum eliksir, mendengarnya bos mengatakan bahwa ia akan memberikannya sebuah dokumen. Namun hal itu membuat ruangan menjadi terasa canggung untuk beberapa saat, karena mereka yang saling terdiam, lalu bos yang sudah menemukannya langsung menyerahkan dokumen itu kepadanya dan berkata, ini dokumennya. Aku juga telah meletakkan uang yang dibayarkan pelanggan kami yang menyuruh kami menghabisi Anda. Lalu, Oscar pun mulai membaca dokumen itu, yang memberitahukan bahwa semuanya berawal dari White Tower. Dan pada tanggal 28 April, akan dijuluki sebagai The Day of the White Knight, dikarenakan High Priest tewas di hari itu. Dan juga Kaisar mengenang pengorbanan dari Oscar Sage, dengan memberikan hadiah besar kepada Tower dan membebaskan mereka dari pajak selama 30 tahun. Namun di antara semua Magic Tower, White Tower lah yang memberikan hasil terburuk di tahun lalu. Dan karena White Tower yang telah kehilangan segalanya di 20 tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum membuat kemajuan apapun. Dan ada pengumuman penting yang datang dari keluarga Kekaisaran pada saat berjalannya Festival White Night tahun ini, ditambah lagi para ahli yang mempermasalahkan ketiadaan penyihir tingkat advance di White Tower yang menjadi masalah terbesar. Lalu setelah membaca hal itu, Oscar berujar di dalam hati, apa-apaan ini? Kenapa White Tower tidak memiliki penyihir tingkat advance? Padahal aku ingat sudah menyerahkan dokumen kepada Etna untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Sepertinya aku harus mencari tahu soal hal ini dan tentang dokumen ini. Lalu Oscar bertanya tentang bisnis. Apa saja yang telah dijalankan oleh 4 Magic Tower utama saat ini? Mendengarnya, bos menjelaskan bahwa Yellow Tower of the East yang mengendalikan petir membuka era Magic Engineer yang berjaya. Dan hal itu membuat mereka berkontribusi terhadap penciptaan benda-benda revolusioner seperti lampu jalanan dan mobil. Lalu Blue Tower of the South berkontribusi dalam bisnis air minum, pertanian, dan potion. Lalu Desert Hailing Red Tower of the West telah bergabung dengan militer dan membantu dalam misi seperti penaklukan monster. Mendengarnya, Oscar bertanya, bagaimana dengan White Tower? Bos menjawab White Tower selama ini telah menjadi kurir. Hal itu pun seketika mengejutkan Oscar karena bagaimana bisa White Tower yang dulu ia bangga-banggakan telah berakhir menjadi pengantar paket. Lalu sembari memegangi kepalanya ia bertanya, apakah maksudmu adalah kurir barang? Bos membenarkannya, dan hal itu juga karena White Tower memiliki kantor pos, bahkan memiliki Wind Rider yang bisa terbang. Jadi mereka memiliki keunggulan dalam mengantarkan item dengan cepat dan aman. Mendengarnya, Oscar bertanya, apa itu Wind Rider? Lalu dijelaskan bahwa reality check magic dari White Tower yang bisa terbang tinggi di angkasa dan menguasainya hal itu dilihat sebagai kebebasan dan keberanian yang dijadikan alasan mereka dibanding-bandingkan dengan naga
ataupun elang, lalu dengan mengeluarkan aura yang mengerikan. Oscar berkata, sebenarnya siapa yang mendesak mereka untuk melakukan bisnis konyol seperti itu? Mendengarnya, bos berkata dengan gemetaran. Yang aku dengar, orang yang mengusulkannya adalah Master White Tower saat ini. Seketika, Oscar memunculkan wajah dongonya, karena ternyata yang membuat White Tower sampai seperti itu adalah bocah yang dulu ia ajari. Lalu, Oscar kembali bertanya, bagaimana dengan industri air minum dan pertanian? Bahkan bukankah potion itu sumber dari keuntungan terbesar bagi Magic Tower? Jadi kenapa Blue Tower bisa mengambil alih semua bisnis potion itu? Mendengarnya, bos menjelaskan bahwa Blue Tower telah memiliki kekuatan untuk memonopoli bisnis potion dalam pasar. Lalu Oscar berujar di dalam hati, padahal dulu White Tower lah yang menjadi sosok besar dalam pasar potion. Jika saja semua metode pembuatan potion itu tidak terbakar. Lalu, bos mengatakan bahwa Blue Tower juga mendapatkan banyak sekali uang dari menjual air bersih dengan harga mahal sampai bisnis menurunkan hujan. Mendengarnya, Oscar kebingungan karena kenapa orang-orang rela membeli air bersih dengan harga mahal. Lalu, bos mengatakan bahwa itu adalah tren orang kaya baru-baru ini. Namun, dengan kesalnya, Oscar berkata, apa-apaan ini mereka, bahkan rela bersikap seperti badut, hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Padahal, aku bisa minum air dari sumur. Lalu Oscar berpikir bahwa White Tower tidak bisa mengejar dalam soal keuntungan dibandingkan dengan Magic Tower lainnya. Ya meskipun memang benar skala bisnis Magic Tower lain sudah berada di level yang berbeda. Jadi, Festival White Tower tahun ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membuktikan nilai mereka. Tapi masalahnya hanya ada 7 bulan yang tersisa sampai festival itu diadakan. Namun tiba-tiba saja bos mulai gemetaran dan berkata, "Tuan, Oscar tolong tubuhku." Melihatnya, Oscar berujar di dalam hati, apa ia mau mati? Karena syok atau itu karena ia kehilangan terlalu banyak darah? Namun ia telah memberikanku informasi yang bagus. Jadi apakah aku harus menyelamatkannya? Tapi seketika niat itu hilang ketika ia membaca buku keuangan dari bos itu. Yang ternyata telah terlalu banyak melakukan kejahatan dari yang ringan hingga kejahatan yang sangat berat. Lalu, seketika Oscar pun berjalan keluar dari sana sembari berkata, ternyata kau sama saja seperti kotoran berjalan. Namun dengan nafas terakhirnya, bos mencoba memanggilnya, sampai ajal menjemputnya. Lalu Oscar yang sudah di luar rumah itu berkata, "Ya, jadilah orang yang baik di kehidupan selanjutnya." Lalu scene berpindah ke pagi hari. Di White Tower terlihat Oscar yang baru sampai di ruangan dan merasa sudah sangat capek. Namun ia masih sulit untuk mempercayai bahwa ia akan kelelahan. Setelah menggunakan beberapa mantra dasar, sebenarnya ada apa dengan tubuh ini? Tapi apakah dengan kondisiku sekarang aku bisa menggunakan sihir itu? Yang dimana sihir itu adalah sihir yang menjadikan Oscar Sage sebagai mage terhebat dalam sejarah umat manusia. Dan sihir itu bernama Wind Archive. Namun terlihat Oscar yang mencoba menggunakan sihir itu. Tapi hasilnya, sihir itu langsung menghilang begitu saja. Dan dengan begitu, aku akhirnya tahu bahwa aku sekarang tidak bisa menggunakan sihir itu. Jadi, aku harus memahami kondisi tubuhku saat ini terlebih dahulu. Dan aku akan mulai dengan melakukan magic scan. Jadi sementara itu aku akan membaca informasi lain tentang tubuh ini. Ditambah lagi ingatanku kacau. Jadi meskipun Frank telah memberitahuku sedikit informasi, tapi penting bagiku untuk mengetahui segalanya soal Oscar Croshen jika aku mau menyembuhkan tubuh ini dari stagnan di level 1. Lalu dijelaskan, Oscar Croshen, pewaris dari Count Croshen, dan satu-satunya penyintas dari kebakaran. Mansion yang mematikan, tapi mereka orang-orang dari Magic World menyadari kejeniusannya. Hal itu membuat ekspektasi mereka yang sangat tinggi, sampai-sampai mereka melawan satu sama lain agar bisa merekrutnya. Dan 6 tahun ia bersekolah di Fakultas Sihir Akademi Kekaisaran. Ia tidak pernah mendapatkan skor selain skor sempurna. Lalu dengan tesis hebat yang ia publikasikan, ia bisa membuktikan bahwa dia memang seorang jenius. Tapi kenapa orang seperti ini masih saja terjebak di level 1? Dan itulah alasannya kenapa hal itu sangat disayangkan. Jadi, jika saja ia tidak memiliki sindrom mana deficiency, maka ia pasti bisa menjadi great mage yang bisa mewakili generasinya. Hal itu pun seketika membuat Oscar kaget, karena tubuh itu yang ternyata mengidap penyakit. Sindrom mana deficiency. Jadi, jika itu benar, maka masuk akal kenapa ia masih terjebak di level 1, namun itu sangat disayangkan. Padahal ia lebih paham soal sihir dibandingkan siapapun, tapi ia tidak bisa menggunakannya. Nah, akhirnya scan-nya selesai juga, dan pasti hasilnya, namun
Oscar terkejut karena melihat bahwa tubuh ini ternyata tidak memiliki sindrom mana deficiency. Namun ternyata penyebabnya bukanlah penyakit, melainkan ada seseorang yang telah menyegel sirkuit mananya. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.